Taruh di gimana? Boleh megang senyaman aja gini aja. Senyamannya gitu. Nah, Kata nambah kon arek. Yo langsung. Oh iya. Oh iya. Aduh, agak multitasking misalnya. Perkenalkan, saya Muhammad Riwa Pascal Kasongko. Sebagai Bentar. Belum turun. apa yang kamu harus makan? Enggak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifah Pascal Songko. Ini saya sebagai produser yang menjadi sebagai kepala proyek atas proker ini, album kompilasi ini. Untuk latar belakang sendiri sih, ini sih awalnya album ini tuh secara gak sengaja gitu terbentuk. Itu tuh karena apa ya? Karena sebuah proker dari tahun lalu. Itu kan prokernya kayak turun temurun kan antar pengurus gitu. Jadi waktu saya kan kebetulan ditunjuk sebagai CEO. Nah jadi saya langsung copas gitu kan, sama aja kan palingan. Nah terus waktu di pertengahan ngurus nih, aku lihat kan, kok di akhir itu ada album dan kompilasi gitu kan. Apa nih? Aku bilang. Oh album, kayak buat album gitu kan. Ya palingan gitu-gitu doang kan awalnya. Ternyata lebih kompleks dari itu. Begitu. Jadi emang awal album ini agak iseng-iseng gitu kan. Ya semuanya kan berawal dari iseng-iseng. Isaac Newton nemuin gravitasi karena apel jatuh. Ya enggak? Karena iseng kayak gitu. Artis secara umum kalau dari untuk album 1311 ini bermakna perubahan sih. Jadi dalam album ini kita berusaha buat berubah, kembali bersinar, pengen bersinar kembali gitu. Makanya dalam cover album kita itu gelap kan, itu dan ada sedikit cahaya. Nah itu berarti cahaya itu masih kayak kunang-kunang, belum hidup gitu. Nah remang-remang. Jadi makanya kita itu lewat album ini berusaha buat membangkitkan semua itu, dimana kita itu direpresentasikan sebagai anak kecil dalam album gitu kan, yang sedang belajar. Iya. Untuk pra-recording sendiri sih banyak sih yang harus dipersiapin, tapi berhubung ini kan sebuah accidental, sebuah kondisi yang tiba-tiba itu, kayak tiba-tiba ya prosesnya tiba-tiba juga kan. Iya. Jadi kadang tiba-tiba besok rekaman kayak gitu kan, tapi ya kita tetap punya persiapan gitu kan, kayak anak-anak itu harus di briefing gitu kapan harus recording atau berapa lama atau di mana tempatnya, mereka harus persiapin jadwal juga. Jadi anak-anak yang paling penting sih lagu. Kalau nggak ada lagu ya nggak ada album, sama aja nihil. Jadi untuk persiapan buatin lagu itu emang udah ada di awal sih, udah ada gencaran di awal. Tiap band harus punya satu lagu, dan itu semua alhamdulillah terlaksana, walaupun hanya 7 band yang mampu untuk membuat karya. Nah di antara dari 15 band. Ya jadi untuk 7 band ini ya saya sangat terima kasih sih, apresiasi juga, karena buat lagu itu nggak segampang yang orang pikir kan. Entah itu nanti ada plagiasi atau gimana gitu ya, itu yang disusahnya sih. Jadi banyak hal kayak kita kan juga punya jadwal, terus juga kreativitas kita bakal diuji, inspirasi juga kadang datangnya itu random kan. Kalau inspirasi kadang di mana nggak makan tempat gitu ya. Jadi gitu sih untuk praproduksi, recording seperti itu ya, buat forum, buat ngatur-ngatur tempo gitu.
Nah itu penting juga sih, jadi banyak hal yang harus diperhatiin sebelum recording. Untuk proses rekaman sih bisa tergolong agak kurang lancar ya. Pertama dari anak-anak yang baru pertama kali kan buat rekaman. Ya mungkin ada beberapa anak yang udah pernah rekaman sebelumnya, cuman masih belum fasih, masih belum terlalu lancar. Tapi alhamdulillah kita dibimbing oleh orang-orang hebat kan, seperti Mas G atau Mas Peter itu. Jadi kita bisa menghandle semua itu. Tapi ya emang masih terkendala sama jadwal anak-anak sama jadwal ya produser atau jadwal anak-anak lain gitu kan, yang ngurus-ngurus itu ya harus diperhatiin. Kayak dalam seminggu itu kadang nggak ada sama sekali jadwal buat rekaman, karena misalnya band ini gitarisnya lagi UAS misal, terus personil lain lagi gini. Jadi itu waktu itu di akhir tahun, ya di akhir penghujung recording kayak dua minggu sebelum target gitu, itu sistemnya diubah sama Mas G langsung, sama pihak recording katanya per ini aja, per instrumen jadi tuh. Nah dari sana baru cukup lancar dan akhirnya proses rekaman diselesaikan oleh vokalis dari Frontbeat, kayak Mas Muhammad Aldos. Iya Aldo. Untuk strategi distribusi kita kan digital kan, ini baru digital, jadi target kita emang pengen masyarakat itu dengerin secara luas dulu kan. Beda kayak yang misalnya mereka kita rilis secara fisik dulu kan, jadi kayak kecil dulu skalanya kayak mikro. Jadi kita tujuannya di digital ini supaya orang-orang kayak teman-teman kita, keluarga atau siapapun itu bisa denger semuanya terlebih dulu. Nah terus kita untuk distribusinya lebih ke ini sih, lebih ke media-media kayak minta tolong review lewat IG atau lewat email ataupun lewat channel-channel yang udah kita dapetin. Dan juga distribusinya kita lewat event. Kemarin abis launching party album 1311 di Virgo Cafe. Jadi dari sana juga banyak hal yang meningkat lah ibaratnya, mulai dari branding album sampai branding band, itu semua cukup meningkat sih kalau dari saya. Tapi kalau dari yang lain kan nggak tahu. Dan dan selain dari sana juga ini ada rencana buat rilis CD fisik buat merchandise dan bakal dijual di Musik Parkir nanti tanggal 18 Juni. Distribusi itu penting kan, itu kayak circle of law itu ya kayak production kan, terus distribution sama consumption. Jadi ya distribusi pasti masuk kan, pasti selalu masuk. Ya kayak kita udah produksi tapi nggak dijual ya bukan jualan. Ya jadi kita distribusi itu penting buat laku gitu, supaya barang kita laku. Penting apa sih kayak laku, ya tujuan kita pengen dikenal banyak kan. Jadi untuk laku itu ya kita gunain distribusi dengan banyak metode. Itu sih pentingnya. Kenalin, nama aku Dimas Mesiriswara. Kalau di UKM Komus panggilannya Bang Pokemon. Kalau di periode 2021 aku ini anggota dari Departemen Event Organizer. Terus di album kompilasi ini berperanku adalah sebagai konseptor. Ya pasti ada. Gak mungkin manusia mengeluarkan ide tanpa ada inspirasi ya. Menciptakan itu tugasnya Tuhan, anjay. Kalau inspirasi sendiri itu datangnya ya aku ngulik dulu gimana konsepnya, macam-macam. Kalau album kompilasi itu gimana, dari sumbernya itu dari kompilasi UKM Komus sebelumnya.
3 kompilasi sebelumnya, terus juga dari beberapa album kompilasi band atau musisi lain di luar UKM Komus. Ya yang pasti ya kita niru band-band yang lebih gede lah, yang kan lebih menginspirasi pastinya karena lebih materinya lebih mateng, kita niru gitu sih. Jadi kebetulan yang bikin judulnya itu juga aku. Waktu itu aku kasih 4 opsi, dan dari pihak produser departemen yang dimana ngurusin ini kompilasi, mereka diskusi untuk milih salah satu dari 4 itu. Dan mereka akhirnya milih 1311 Change, yang dimana 1311 ini diambil dari surah di Al-Quran, yaitu surat A'rad ayat 11, yang artinya itu intinya bahwa suatu kaum tidak akan berubah jika tidak ada niat untuk berubah dari kaum itu sendiri. Ya kembali lagi dari tujuan album kompilasi ini, bahwa ini adalah waktunya UKM Komus berubah, yang bermula dari diri kita sendiri dengan niat kita sendiri dan visi kita sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Asik. Bagaimana kabar? Pada media partner kita yang Gambarin. kita ikut yang sebelum serta mensukseskan acara kita ini, yaitu ada Koloni Kids, KM Symphony, Tempat Musik, Pop and Beautiful, KM UKM, bikin aktivitas Fight Up Brawijaya, acara malam, Black Lives Matter, Music Campus Malang, dan juga Uin Maliki Kulto. Dalam untuk semua yang sudah serta dalam Oh iya, ngomong-ngomong. Halo, perkenalkan nama saya Ken Aro Sabil Rosyad atau biasa dipanggil Bang Coplosin kalau di UKM Komus. Saya adalah Ketua Umum UKM Komus periode 2021. Oke, untuk pendapat saya tentang album kompilasi UKM Komus yang bertajuk 1311 Change ini merupakan awalan yang bagus, merupakan langkah yang cemerlang untuk teman-teman UKM Komus sendiri, karena ya kita lihat 2 tahun ke belakang ini kita masih sangat minim dalam karya terutama. Jadi dengan adanya album kompilasi ini saya rasa akan menjadi dobrakan yang bagus untuk teman-teman UKM Komus ke depannya untuk lebih kompetitif dalam berkarya dan bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi ke depannya. Capek. Luar biasa. Berkesan bagi saya sendiri pribadi karena memang saya sempat ikut berkecimpung di dalam proses pembuatan album kompilasi ini. Ya, capek banget. Ya, gimana ya? Mungkin ini sih, mungkin karena tiap orang beda-beda kan. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin agak kewalahan. Terutama habis motor saya kehilangan seperti itu. Jadi mobilitas saya agak menurun, sulit jadi kan. Jadi kalau kemana-mana itu agak susah. Nah untuk sebelumnya mungkin waktu produksi itu tergolong menurut saya masih bisa dihandle, karena saya masih bisa langsung sendiri-sendiri gitu ke sini ke sana kan, bolak-balik kayak gitu. Jadi gampang, tapi overall buat semua ini ya capek pasti. Tapi ada senengnya juga, kayak dapat pengalaman, terus jadi tahu gimana cara ngurusin apa ya, kayak kita punya album gitu, kayak ya dari sosial media, dari orang-orangnya, dari distribusinya, semuanya jadi paham. Jadi saya juga punya gambaran, misalnya kalau punya band terus buatin lagu gitu, gimana timelinenya udah bisa gitu. Cuman ya seperti itu, masih harus belajar juga. Ya, rasanya luar biasa bisa berkecimpung langsung buat konsep terutama, terus berkecimpung langsung di produksi dari album kompilasi ini. Jadi tahu dan banyak dapat pengetahuan baru sih gimana proses produksi sebenarnya, bagaimana proses mengkonsep dan akhirnya berakhir di distribusi yang nanti di launching gitu kan. Dan untuk pesannya buat semua orang yang pingin band-bandan, ya pingin bermusik lah, nggak harus musisi tapi pemusik,
semangat untuk berkarya, karena karya ini bakalan historis sih buat kalian, dan terutama buat anak-anak UKM Komus di mana saya berkecimpung. Jangan capek-capek berkarya, karena kita nggak akan pernah tahu di waktu-waktu ke depan karya ini bakalan jadi apa dan berguna untuk apa buat kita. Siapa tahu kan rezeki itu. Dan juga mungkin pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk kedepannya agar lebih bisa bersaing, lebih sehat, bisa lebih kompetitif dalam pembuatan karya yang lebih baik lagi dari album kompilasi yang saat ini. Dan untuk pesannya ya, jangan mencoba proker tahun lalu atau proker senior Anda, karena percayalah, senior Anda juga tidak ingin ada proker tersebut. Jadi kesimpulannya, kerjalah sesuai apa yang Anda inginkan, karena yang Anda lakukan itu keinginan Anda sendiri. Tetap di Golden Ways.